Jabung. Candi Jabung ini berada di Desa Jabung Candi, Desa Jabung Candi, ya, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo. Candi Jabung berdiri atas prakarsa Raja Hayam Wuruk ke Gajah Mada. Akhirnya Gajah Mada pergi ke daerah timur, melewati Lumajang, akhirnya menyisir pantai, akhirnya ketemu dengan namanya Sendang atau Taman. Di situ ada seorang putri yang lagi mandi dengan nama dia bernama Nawang Wulan, Nawang Sari, Nawang Seto, Nawang Sukma, dan Nawang Sih. Ya, ketemu dengan Nawang Wulan, Nawang Sari, Nawang Seto, dan Nawang Sukma, dan Nawang Sih. Nah, setelah selesai mandi, Gajah Mada menyampaikan sesuatu. Kepergiannya ke daerah timur itu membuat sebuah bangunan suci atau bangunan candi. Karena Gajah Mada tidak tahu cara buat bangunan. Akhirnya Nawang Wulan beserta teman-temannya siap membantu, tapi dengan syarat harus bisa mengalahkan Nawang Wulan beserta Nawang Sari dan teman-temannya. Maka akhirnya terjadilah pertarungan sengit antara Gajah Mada dengan Nawang Wulan. Akhirnya Gajah Mada memenangkan pertarungan tersebut. Jadi perjanjian kalau bisa mengalahkan akan bisa membuatkan suatu bangunan. Nah, akhirnya terwujudlah sebuah bangunan, tapi dengan syarat waktu itu proses pembuatannya tidak boleh dilihat oleh kasat mata. Nah, setelah itu Gajah Mada pulang balik ke Trowulan. Nah, di tengah perjalanan Gajah Mada berhenti, ingin rasanya melihat, ingin tahu seperti apa proses pembangunan candi. Setelah itu dia balik, setelah nyampe lagi dia ngintip dalam proses pembangunan. Akhirnya dia tahu, diintip, akhirnya gagal atau disebut Candi Wurung. Candi Wurung ada di desa sebelah, masuk Taman Sari ya. Sekarang masih ada, tapi sudah berupa gundukan-gundukan, tapi sudah kayaknya tidak kelihatan oleh sawah. Nah, setelah itu Gajah Mada minta maaf ke Nawang Wulan beserta temannya. Hanya dibuatlah bangunan lagi, hanya terjadilah seperti Candi Jabung. Candi Jabung berdiri pada tahun 1354. Candi Jabung berdiri pada tahun 1354 Masehi, 1276 tahun Sakanya. Angka tahun ada di depan ya, ada di pintu masuk, ada di atas candi. Ada batu andesit, itu atasnya itu ada relief angka tahun yang menyebutkan bahwa berdirinya Candi Jabung 1354. Itu baru diketahui, itu ada tahunnya. Candi Jabung ini bersifat Buddha, tapi sudah ada unsur dua agama antara Buddha dan Hindu. Di mana ciri-ciri peninggalan Majapahit itu bata dari bata merah. Ciri-ciri peninggalan Majapahit itu biasanya bercirikan bata merah dan bereliefkan bunga teratai. Ini ya, bunga teratai ini ya. Ini sebetulnya bunga teratai ini dijadikan ekor. Ini singa. Ini sudah tidak tampak karena sudah paus, sudah ada yang rapuh. Cuma yang kelihatannya ekor-ekor saja yang berbentuk gelung-gelung. Ini melambangkan kemakmuran desa sini. Ya. Kenapa kok semua di kaki bereliefkan singa? Itu dilambangkan sebagai lambang watak manusia yang selalu puas, rakus, dan tamak. Itulah dilambangkan ke kaki candi yang berbentuk semuanya relief yang di kaki adalah singa. Itu lambangnya tadi, lambang watak dari kerakusan manusia itu sendiri.
Candi Jabung ini ada 3 tingkatan. Ada kaki, ada tubuh, dan ada atap seperti di Borobudur. Ada Kamadatu, Rupadatu, dan Alupadatu. Di mana kita pondasi ini di kaki melambangkan kehidupan alam bumi, alam panah yang penuh dengan mukjizat ini apa? Mistis. Di tubuh ini ke alam kehidupan alam kubur atau alam akhirat. Di atap alam nirwana atau disebut surga loka. Sudah ada tingkatan masing-masing. Jadi memang arsitek dulu tuh memang sudah kelas tinggi dibandingkan sekarang. Sekarang memang arsiteknya ini sudah ada ya. Waktu proses pembuatan jadi ini tidak ada, dulu tidak ada waterpass, tidak ada ukurannya. Kok sisi dan demi sisi kok sama. Dan di atas candi di tingkat 2 itu ada relief Sri Tanjung. Nah, ini ceritanya sangat unik sekali. Saya ceritakan sedikit tentang Sri Tanjung ya. Sri Tanjung salah satu putri dari petapa Tambah Petra. Dia seorang putri yang sangat cantik. Kebetulan waktu itu Raja Sulakrama atau Kerajaan Sundoro waktu itu yang mempunyai patih yaitu bernama Raden Sudopekso. Ini desa Sudopekso ada di Keraksaan ya. Raden Sudopekso. Nah, Raden Sudopekso diperintah oleh Raja Sulakrama untuk mencari sebuah obat penawar karena waktu itu raja sakit. Nah, akhirnya dia diperintahkan oleh Raja Sulakrama ke daerah Prangalas yang menemui petapa Tambah Petra di sana. Akhirnya dia minta obat dan kebetulan waktu itu dia mendengar bahwa putri dari petapa tersebut sangat cantik. Nah, akhirnya Raden Sudopekso sangat naksir sekali untuk memilikinya. Akhirnya malam hari Raden Sudopekso menemui Sri Tanjung. Akhirnya Sri Tanjung dibawa lari oleh Raden Sudopekso. Ternyata keberadaan dibawa larinya Sri Tanjung sudah diketahui oleh petapa Tambah Petra. Akhirnya ibunya bingung, hanya bilang bahwa Raden Sudopekso dan Sri Tanjung cucunya sendiri. Hanya terjadilah dia kawin dengan Raden Sudopekso dan Sri Tanjung dan dibawa ke kerajaan Sundarejo. Nah, sampai di sana dia tinggal di kerajaan tersebut. Raja Sulakrama mendengar bahwa istri dari Raden Sudopekso sangat cantik. Nah, akhirnya dia ingin memiliki Sri Tanjung tersebut. Akhirnya Raden Sudopekso dipanggil ke kerajaan, disuruh pergi ke Kahyangan untuk menagih hutang. Nah, setelah nyampe di sana ternyata Raden Sudopekso bingung karena tidak bisa terbang ke Kahyangan. Akhirnya Raden Sudopekso diberi kalung Antakusuma pemberian Dewi Durga dulu. Waktu itu ayah Sri Tanjung Nakula pernah menolong Dewi Durga waktu dikutuk menjadi raksasa. Setelah jadi bidadari lagi, akhirnya Raden Nakula dikasih kalung Antakusuma dan dikasihkan ke Raden Sudopekso. Hanya dia nyampe ke Kahyangan, ternyata di Kahyangan setelah dikasihkan ke Dewa Indra, ternyata isi surat bukan ingin menagih hutang, malah isi suratnya ingin memporak-porandakan Kahyangan. Malah terjadilah pertarungan sengit antara Raden Sudopekso dengan dewa-dewa di Kahyangan. 7 hari selama 7 hari 7 malam akhirnya Raden Sudopekso kalah dengan Dewa Indra.